Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita lanjut lagi pembelajaran terkait dengan ArcGIS Pro 330 dengan tema membuat peta choropleth untuk atribut kuantitatif. Dari peta tersebut nanti kita akan coba bagaimana menyajikannya dalam bentuk lain, seperti nampaknya dalam bentuk 3 dimensi berdasarkan nilai atribut yang dimiliki oleh setiap poligon. Tentunya nilai atribut ini adalah nilai atribut dalam bentuk numerik. Baik, teman-teman semua, kita mulai. Di sini saya sudah buka ArcGIS Pro-nya. Kemudian kita masuk ke materi kita tutorial 24, teman-teman semua. Oke. Di sini kita sudah buka projectnya tutorial 24. Terlihat bahwa feature neighborhood ini ada tanda seru. Itu artinya layer ini tidak terkoneksi dengan datanya. Perlu kita koneksikan antara layer ini dengan datanya dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih properties, dan di sini nanti akan ada source ya, source. Di source ini kemudian kita klik set data source untuk mencari di mana keberadaan daripada source-nya itu. Tentu dia ada di chapter 2 sini, di chapter 2 GDB neighborhoods. Oke, kita okekan. Nah, sekarang sudah muncul teman-teman semua. Kemudian kita atur simbologinya menggunakan choropleth. Apa itu peta choropleth? Peta choropleth itu menggunakan warna dalam poligon untuk mewakili nilai atribut numerik. Nah, secara umum itu peningkatan nilai warna, gradasi dari nilai gelap ke nilai yang terang, itu dalam skema warna menunjukkan nilai yang meningkat. Nah, coba kita lihat di sini, kita masih ada di panel katalog. Coba kita buka simbologinya dengan mengklik kanan neighborhood, kemudian pilih simbologi. Nah, untuk membuat peta choropleth itu kita gunakan graduated color. Kemudian graduated color ini fill-nya itu kita menggunakan ini 60 foot. Nah, perlu saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa data ini sebenarnya menggambarkan jumlah penduduk yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah yang berumur lebih dari 60 tahun. Nah, sekarang ini sudah kita pilih fieldnya. Kemudian di sini metodenya ada macam-macam. Ada metode kuantil, kemudian ada metode equal interval, kemudian ada definite interval, kemudian ada natural break tadi yang pertama, tentunya ada manual interval, ada geometry interval, ada standard deviation. Kalau pada kali ini kita gunakan kuantil. Dalam klasifikasi kuantil ini setiap kelas berisi jumlah fitur yang sama. Kemudian klasifikasi kuantil cocok untuk data
yang didistribusikan secara linier, dan kuantil ini menetapkan jumlah nilai data yang sama ke setiap kelas. Tidak ada kelas kosong atau kelas dengan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, coba kita lihat kuantilnya. Kemudian ini kita pilih warnanya dari hijau ke dari hijau ke biru. Coba kita dari warna hijau ke biru ini ya. Warna hijau ke biru. Oke. Kemudian teman-teman, kalau kita mau lihat distribusinya berdasarkan frekuensi nilainya, maka bisa kita lihat di sini di histogramnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana jumlah-jumlah nilai pada interval tertentu mana yang tertinggi. Di sini yang paling tinggi adalah nilai dengan interval 0 sampai 830. Kemudian menyusul 830 sampai 1620 dan seterusnya. Jadi yang nampak di hadapan kita ini teman-teman, simbologinya atau pewarnaannya itu menunjukkan tingkat gradasi berdasarkan nilai yang dimiliki oleh setiap poligon. Makin besar nilainya, makin merujuk kepada warna yang lebih gelap. Berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana caranya? Peta ini kita tampilkan dalam bentuk 3 dimensi, di mana nilai-nilai dengan warna yang gelap ini memiliki ketinggian yang lebih daripada warna yang lebih terang. Nah, untuk melakukan itu maka kita masuk ke view, kemudian di sini di view ada convert, kemudian pilih to local scene. Nah, kalau kita convert ke to local scene, maka nanti dia akan membuat tab baru untuk area kerja kita. Nah, ini kan kelihatan di sini tab baru dari area kerja kita. Ini neckboardnya saya coba ganti dulu namanya dengan di general dengan nama kita kasih nama over edge 16. Oke. Nah, kemudian teman-teman semua, kita masuk ke fitur layer. Di fitur layer ini di sini ada type, kemudian pilih base height. Nah, di base height kemudian fill-nya itu kita gunakan 60 foot. Oke. Ini kemudian dia running teman-teman semua. Nah, dari sini kemudian kalau kita mengklik dan menahan tombol V di keyboard kita, kemudian ini kita geser-geser, maka kelihatan peta kita sudah mulai nampak dalam 3 dimensi. Ini bisa kita perbesar. Oke, kita geser. Kemudian kalau mau mengatur kenampakan 3 dimensinya, kembali tekan V, Victor ya. Kemudian ini bisa kita atur-atur arahnya
dari sudut pandang mana kita mau melihatnya. Oke, kemudian kita bisa perbesar kembali. Kemudian kita bisa geser-geser. Saya kira itu teman-teman. Semua bagaimana caranya menampilkan peta dalam bentuk 3 dimensi berdasarkan nilai atribut numerik yang dimiliki oleh setiap poligon. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.